Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di kuliah pengelolaan sumber daya air pertemuan ke-6, dan video penjelasan ini juga nanti akan menjelaskan pertemuan-pertemuan selanjutnya, tetapi patut kamu ingat bahwa tidak semuanya akan saya jelaskan karena nanti banyak bahan bacaan yang sudah saya masukkan semua dalam slide. Jadi bisa kamu download saja di Google Classroom, dan saya hanya menjelaskan inti-intinya saja supaya kamu juga nggak terlalu lama di video ini, karena juga nggak ada rumus. Jadi rumusnya hanya satu dua. Jadi mungkin yang paling perlu dijelaskan rumus, ya. Tapi kalau yang lain bisa kamu baca, tapi jangan lupa dikembangkan juga dengan bahan bacaan yang lain. Jangan hanya terpaku di sini, tapi kamu juga bisa. Ini hanya jadi referensi, dan banyak membaca itu kuncinya kalau untuk manajemen, ya, sumber daya air. Di pertemuan 6 tentang permasalahan sumber daya air, water problem solutions, mata rantai, dampak perubahan iklim terhadap SDA di Indonesia, sampai persoalan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Masalah utama dengan air apa? Itu ada 3. Ya, ini seluruh dunia, bukan hanya satu bagian, misalnya di Indonesia saja atau di Aceh saja. Ada 3: kekurangan air bersih, dan waterborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui air. Nah, jadi kekurangan air bersih. Nah, ada yang memang daerah memang airnya sedikit, jadi kekurangan air. Ada daerah yang sumber airnya mungkin banyak, tapi air bersihnya yang sangat sedikit. Mungkin karena sanitasinya buruk, tidak ada pengolahan limbah dan sebagainya, dan juga waterborne disease. Itu masalah utamanya. Ya, 80% dari semua kematian akibat penyakit di negara berkembang itu karena kurang akses ke air bersih. 5 juta orang setiap tahun meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan air. Ada 900 juta sampai 1,1 miliar orang di seluruh dunia kekurangan air minum bersih, dan 2,4 miliar kekurangan sanitasi dasar, dan permintaan air saat ini meningkat pada tingkat yang lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk. Ya, PBB memperkirakan tahun 2025 5 miliar dari 8 miliar orang akan tinggal di daerah di mana airnya langka. Ada prediksi yang mengkhawatirkan terkait air ke depannya. Kalau pola yang selama ini terjadi di dunia terus berlanjut, itu akan menimbulkan penyakit, kelaparan, bencana tanaman, perang. Ini kelaparan diulang 2 kali. Nah, kalau di negara berkembang, tantangan utamanya salah satunya adalah menyediakan air minum yang layak dan sanitasi untuk kota-kota kumuh yang luas. Coba kamu nanti search kota-kota kumuh di dunia itu yang mana yang paling parah. Dan negara berkembang itu apa-apa saja yang menjadi kendala mereka dalam menyediakan air minum. Kalau di daerah pedesaan, mungkin orang bisa gali sumur, merawat sanitasi di ladang mereka, ya, karena juga penduduk tidak terlalu padat. Nah, tapi kalau di perkotaan itu makin banyak orang, makin banyak masalah. Oke? Water disputes. Diperkirakan dalam dekade-dekade mendatang, air akan jadi sumber daya paling penting. Jadi bukan lagi minyak. Ya, kedepannya kita akan perang air, bukan perang minyak lagi. Selama ini masih perang minyak, ya. Amerika mungkin mencoba menginvasi Timur Tengah lah dengan segala propagandanya lah. Ya, ujung-ujungnya itu untuk menguasai minyak. Tapi tahun-tahun ke depan itu kita bisa jadi perang air. Sekarang udah terjadi, contohnya aja di Palestina. Palestina itu kan sudah pelan-pelan itu dikuasai oleh Israel, oleh Yahudi. Nah, sumber-sumber air Palestina itu diambil, baik dari bawah, dari segala macam. Mereka mau bikin penampungan air hujan saja, bukan air sungai, bukan air apa. Mereka bikin penampungan air hujan saja nggak boleh sama uh, apa Israel, ya. Nah, PBB belum mengembangkan skema tentang bagaimana membagi air sungai utama di negara-negara yang berbagi. Ya, banyak di negara-negara di dunia itu berbagi sumber daya air. Misalnya Sungai Nil itu ada berapa negara? Ada 4 negara, ya. Ethiopia, South Sudan, Sudan sampai ke Mesir. Kalau saya nggak salah, ada lagi negara di situ. Coba kamu cek lagi. Ada Sungai Donau, ada Sungai Efrat dan lain-lain. Ya,
Kenapa ini bisa berhubungan? Ya iya, kalau kamu itu membangun bendungan di hulu, nah itu akan berefek ke hilir. Kalau kamu bikin bendungan kan itu berarti kamu menampung air, sehingga air di sungai selanjutnya itu akan berkurang. Jadi negara di hilir itu akan mendapatkan jatah air yang lebih berkurang. Nah, jadi ada potensi masalah kalau negara-negara itu mengambil air dari lapisan air yang sama. Ya. Oke. Ini tadi gambar apa? Oh, ini akses air minum di dunia ketiga. Itu ke tahun 2000 tuh semakin meningkat tapi belum sampai 100% ya. Wastewater dan juga PET bottles. Air terbuang kenapa? Drainasenya buruk, pipa air bocor, penguapan dari waduk atau kanal, irigasi yang buruk, dan industri yang kurang peduli terhadap lingkungan, dan kurangnya pengolahan air limbah dan air minum. Jadi air limbah nggak diolah, air minum juga masih kurang untuk diolah. Mungkin teknologinya kurang, dananya kurang, segala macam. Air minum dalam kemasan juga jadi masalah. Karena untuk menciptakan satu botol air minum sebenarnya ada yang namanya virtual water. Silakan kamu browsing virtual water. Virtual water itu artinya adalah air yang virtual, air yang maya, yang nggak sebenarnya, nggak kelihatan. Jadi untuk memproduksi sesuatu kita kadang-kadang membutuhkan air lebih banyak daripada yang kelihatan. Contohnya aja memproduksi daging 1 kilo itu bisa berliter-liter air virtualnya, ya, untuk menghasilkan 1 kilo daging. Baik itu dari mungkin dari sapinya kecil ya, kemudian pembersihan kandangnya dan lain-lain. Air minum dalam kemasan juga demikian. Air minum dalam kemasan itu untuk membuat satu botol aqua sedang misalnya ya 600 mili itu di belakangnya itu banyak sekali air dibuang atau dipakai ya. Ada pencucian di sana, ada pendinginan mesin. Jadi bukan hanya air yang ada di dalam aqua itu ya, kita pakai istilah aqua aja langsung. Bukan hanya 600 mili dalam botol tersebut, tapi juga untuk produksinya itu membutuhkan banyak air ya. Kemudian air minum kemasan juga menggunakan botol PET, polyethylene terephthalate. Itu adalah 0,25% dari total konsumsi minyak dunia ya. Nah, ini silakan baca sendiri. Kemudian polluted water itu juga masalah, air yang terpolusi. Kamu silakan baca di sini. Saya kira konsep awalnya kamu sudah ngerti ya, bahwa intinya itu banyak industri yang pengolahannya tidak sempurna, bahkan ada yang atau banyak yang tidak mengolah, langsung dibuang aja ke lingkungan. Ya, lebih berbahaya lagi kalau industri-industri berat, industri kertas, industri logam, industri equipment berat. Jadi mereka menggunakan bahan-bahan kimia yang sangat-sangat berbahaya bagi lingkungan. Kalau tidak ada penegakan hukum, tidak ada pengawasan dari pemerintah, itu bisa dibuang saja ke lingkungan terdegradasi, efeknya nanti ke manusia juga. Water shortages, ini shortages itu berarti ketidakcukupan ya. Nah, banyak negara menghadapi kekurangan air, masalahnya itu bukan karena nggak ada air, tapi kelebihan penduduknya itu terlalu banyak. Ya, kekurangan air itu seringnya masalah lokal daripada nasional. Contohnya kalau di Indonesia sebenarnya kalau di Indonesia dengan letak geografisnya, Indonesia itu kaya air. Tapi periode air itu kan ada dua ya, periode. Oh, maksudnya apa? Ada dua skala. Yaitu yang pertama skala temporal dan skala spasial. Jadi air itu atau juga banyak sumber yang lain dan banyak hal yang lain itu biasanya punya dua skala, skala spasial dan skala temporal. Secara spasial atau secara space, secara wilayah kita itu harusnya banyak air. Tapi secara temporal, temponya berarti nggak sepanjang tahun itu mempunyai air. Kalau di Indonesia itu musim kemarau yang paling parah itu adalah Jawa, Bali, dan sekitar Bali
ya NTB mungkin, itu kalau musim kemarau sangat 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 sedikit airnya. Jadi tapi di musim yang lain mungkin tidak terlalu mengalami kekurangan, ya. Jadi secara umum di Indonesia itu nggak kurang air, cuma pada waktu-waktu tertentu. Kemudian muka air tanah menurun. Kenapa muka air tanah menurun? Karena orang akan membuat sumur kalau dia nggak dapat sumber air yang lain. Ya, itu kalau terlalu banyak ekstraksi pengambilan bisa turun terus permukaan air tanahnya, itu bisa menimbulkan masalah juga, bisa bencana. Misalnya amblesan tanah, itu sudah terjadi di Jakarta, di daerah utara Jakarta. Beberapa kasus pernah amblas tanahnya. Kemudian ada bisa terjadi intrusi air laut dan sebagainya. Kemudian solusinya apa dong? Nah, salah satu tujuan para perencana adalah menjaga air tetap cukup murah sehingga orang yang miskin bisa memperoleh apa yang mereka butuhkan. Tapi juga di saat yang sama mereka harus memasang harga yang cukup tinggi supaya orang nggak buang-buang air. Bayangkan kalau kamu gratis dapat air, kamu buang-buang nggak? Buang-buang dong. Kalau listrik itu sumber daya. Kalau listrik itu gratis, kamu kira kamu nggak akan matikan lampu? Enggak. Justru karena dia mahal, kalau kamu nggak pakai pasti kamu matikan, ya. Karena dia mahal, ya. Makanya air ini adalah sebenarnya lebih vital. Jadi makanya harus dibuat, strategi utamanya harus dibuat supaya cukup murah sehingga orang-orang yang mungkin kurang mampu bisa mendapatkan air, tapi juga harus punya tarif supaya orang tidak membuang-buangnya, ya. Cara yang lain mungkin subsidi silang, itu penetapan tarif water supply itu biasa subsidi silang. Jadi yang kalau orang yang kurang mampu dia akan menggunakan air sedikit, dan pada satu sambungan rumah kalau dia menggunakan air sedikit itu hitungannya masih sekian rupiah atau sekian dolar per meter kubik. Tapi kalau di atas itu akan naik lagi 2 kali lipat misalnya. Jadi orang-orang kurang mampu mereka akan menggunakan sedikit air saja, cukup murah. Tapi untuk orang kaya mereka mungkin punya kebun yang luas, mereka punya kolam renang sehingga mereka akan menggunakan lebih banyak air dan otomatis bisa lebih banyak penggunaannya dan akan bayar lebih mahal. Nah, ya. Solusi lainnya adalah menggunakan kembali air atau mendaur ulang air. Ya. Ada beberapa kota bisa memenuhi 1/5 kebutuhan dengan mendaur ulang. Di seluruh dunia 2/3 air perkotaan pernah diolah kembali. Ya, ini adalah cara paling murah dan paling efisien untuk membersihkan air. Tapi ini ada kesulitan. Kenapa ada kesulitan? Karena mungkin orang kalau tahu ini kan air limbah pernah diolah, kayaknya merasa enggan ya untuk menggunakannya. Padahal sebenarnya sudah diolah dengan begitu baik sehingga jejak-jejak kotoran, jejak-jejak apapun tuh gak ada lagi. Jadi airnya sangat murni sebenarnya. Maksudnya sangat bersih, ya, sudah layak minum. Nah, radiasi UV itu cara populer untuk desinfeksi air tapi kurang efektif kalau ada sedimen atau lumpur. Jadi harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran baru bisa, kalau disinfeksi itu sudah bisa digunakan sebenarnya. Itu lebih murah daripada misalnya menggunakan bahan kimia. Kemudian water conservation itu solusi. Jadi kita harus berhemat air. Water conservation. Kemudian ini juga harus kamu sebagai sadar lingkungan juga kamu harus mengedukasi masyarakat ini. Penggunaan air harus hemat. Juga kita di Islam harus hemat. Kalau nggak salah saya ada hadis yang bilang berhematlah air walaupun kamu berada di dalam sungai. Jadi misalnya wudhu dalam sungai itu harus tetap juga, itu kan airnya berlimpah, tapi tuntunannya Rasulullah itu harus menggunakannya dengan sehemat mungkin. Kemudian Rasulullah itu kalau berwudhu satu mud itu kira-kira 2/3 liter, ya. 2/3 liter itu kira-kira 2 buah botol aqua 600 ml, aqua sedang. Ya, nanti coba cek lagi apakah benar, jangan-jangan saya salah.
Tapi yang jelas satu mood, cuman satu mood itu kira-kira berapa gitu nanti tolong diperiksa lagi. Kemudian menggunakan drainase berkelanjutan dan pemanenan air hujan segala macam. Pokoknya hujan itu kan rahmat sehingga harus disimpan. Kalau bisa juga untuk air hujan itu jangan langsung dialirkan. Itu bersalahan dengan sistem drainase konvensional. Drainase konvensional adalah prinsipnya ketika air jatuh harus dialirkan secepat-cepatnya ke sungai. Jadi ke saluran, dan saluran ke anak sungai, kemudian ke sungai. Secepat-cepatnya, itu salah sebenarnya. Jadi karena hujan itu rahmat, rizki, harusnya disimpan. Kalau disimpan dalam tanah, itu bisa menyediakan cadangan air ketika musim kemarau. Kamu kira musim kemarau ada keluar air, itu air kapan? Air dari mana? Itu air tanah yang sudah tersimpan dari hujan mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan sebelumnya. Ya, bayangkan kalau air itu tidak masuk ke dalam tanah, musim kemarau tentu sungai juga akan kering. Jadi bagaimana caranya supaya banyak resapan? Ya bikin daerah resapan, kemudian kurangi perkerasan, ya. Jangan pasang paving block misalnya, biopori, bikin sumur-sumur resapan dan segala macam. Kemudian ada juga solusi-solusi yang lainnya. Ini metode-metode mengambil air dan juga teknologi-teknologi air yang low tech. Jadi nggak perlu teknologi tinggi, cukup low tech saja. Bisa kita gunakan untuk mengambil air dari lingkungan. Misalnya jaring kabut, rainwater harvesting, itu pemanen air hujan. Air hujan ditampung, kemudian kerucut desalinasi. Silahkan baca lagi. Kemudian teknologi-teknologi itu sangat menarik. Sekarang ini banyak inovasi-inovasi baru. Contohnya adalah sedotan filtrasi. Ya, kamu melihat aja nanti di internet live straw. Jadi kayak apa? Sedotan air kotor, kamu langsung sedot, itu bisa langsung bersih. Ya, tapi tentunya nanti filtrasinya itu ada batas waktu penggunaannya. Apa harus diganti atau segala macam. Dan saringan dengan tenun-tenun halus kain sari tua itu di beberapa daerah di dunia itu menyaring patogen. Menyedap air tanah menggunakan pompa pedal bambu. Nah, itu sebenarnya teknologi rendah, bukan yang high, tapi digunakan orang ternyata bisa efektif sebenarnya. Kemudian solusi lain adalah privatization. Ini kalau menurut ilmuwan dunia kayak harus diswastakan deh. Tapi kalau di Indonesia nggak mungkin, karena ini melanggar undang-undang dasar. Ya, kamu cek nanti pasal berapa, bisa jadi keluar di ujian ya. Bumi, air, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ya. Ya kalau nggak salah gitu. Nah itu jadi nggak boleh ada swasta, karena kalau swasta kesannya itu tujuannya adalah profit. Ya, sementara kalau air itu adalah vital, sehingga konstitusi kita tidak mengizinkan sebenarnya. Ya, itu juga yang menyebabkan undang-undang SDA yang sebelum tahun 2019 ini itu dianulir atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena ada beberapa pasal yang mengizinkan atau memberi peluang untuk swasta untuk menguasai air. Oke, mata rantai kerusakan. Jadi, apakah di tempat yang banjir akan selalu banjir? Belum tentu, karena banjir ini adalah salah satu mata rantai kerusakan. Nah, ini penting nih, tahun lalu keluar di ujian. Gambarkan mata rantai kerusakan sumber daya alam yang bersifat sistemis dan kompleks. Di tempat yang banjir, suatu saat akan kering. Jadi nggak hanya banjir selalu, dia akan juga memiliki kekeringan. Banjir ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Kekeringan juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Banjir, perubahan iklim menyebabkan semuanya. Ya. Erosi dan longsor juga menyebabkan semuanya. Jadi semua ini saling terkait. Ya. Banjir, kekeringan, erosi longsor, perubahan iklim, dan kerusakan das atau kerusakan lingkungan. Dampak perubahan iklim terhadap sumber daya di Indonesia ini meningkatnya kejadian cuaca dan iklim ekstrim di Indonesia.
menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan. Menurunnya kontribusi tenaga air pada penyediaan energi. Bertambahnya panjang pantai yang tererosi, atau kalau pantai abrasi ya. Tapi istilah utamanya atau prinsipnya adalah erosi. Kemudian meningkatnya ancaman intrusi air laut. Kalau intrusi laut itu apa akibatnya? Silakan membaca sendiri. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Persoalan pengelolaan sumber daya air di Indonesia apa-apa saja. Keterbatasan persediaan air. Masalah perencanaan. Kalau perencanaan itu nggak tepat, koordinasi antara bidang-bidang yang berkaitan itu kompleks dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, itu menimbulkan ini. Tapi di sini lebih fokus ke perencanaan. Misalnya mau merencanakan sumber air minum, itu harus survei sebenar-benarnya, cukup nggak airnya, ya, yang merencanakan siapa, kementerian apa. Masalah koordinasi, nah itu yang saya maksud tadi ya. Jadi ada dinas lingkungan hidup, ada kementerian lingkungan hidup, ada PUPR, kemudian ada pemerintah daerah. Jadi itu ada masalah koordinasi. Kalau tidak dilakukan dengan baik, tentunya nanti hasilnya pembangunan yang tidak terkoordinasi, sumber daya air itu bisa rusak, bisa hilang. Masalah pembiayaan dana itu juga jadi masalah kalau kurang dana ya. Masalah regulasi, kebijakan dan penegakan hukum. Nah, ini juga jadi masalah kalau tidak ada ini. Tapi nggak hanya harus ada regulasi, kebijakan dan penegakan hukum. Kalau hanya regulasi, hukumnya dibuat, kebijakan dibuat, tapi nggak ada penegakan, ya sama saja. Ya, banyak sekarang hukum yang sudah ada tapi tidak ada penegakannya. Kemudian kesadaran publik. Nah, itu paling kecil kalau kamu itu belum jadi apa-apa, tapi kamu sudah punya wawasan, kamu harus membantu untuk menyadarkan publik tentang pentingnya lingkungan, pentingnya air. Nanti ketika kamu sudah lulus, misalnya punya jabatan strategis, nah kamu harus terapkan juga ini untuk masalah-masalah 1, 2, 3, 4, 5 yang sebelumnya ya. Oke, tugas besar kayaknya udah ya. Oke, baca tentang water allocation.